Man United berusaha keras untuk mendapatkan Benjamin Sesko. Arsenal diyakini telah lama menaruh minat terhadap Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Namun, kini tampaknya Man United ingin ikut campur dalam kesepakatan apapun. Menurut Daily Mail, pemain depan itu akan meninggalkan klub Bundesliga itu pada akhir musim ini, dan kemungkinan akan memiliki pilihan klub, namun United diperkirakan tidak termasuk di antaranya. The Gunners tampaknya tetap menjadi favorit untuk mendapatkan pemain berusia 21 tahun yang dinilai seharga 50 juta euro oleh Transfermarkt. Chelsea juga pernah dikabarkan tertarik dengan jasa Sesko sebelumnya. Namun, tampaknya kecil kemungkinan saat ini Stamford Bridge menjadi tujuan masa depannya. Dengan sumbangan 108 gol dan assist dalam 188 pertandingan kariernya hingga saat ini menurut Transfermarkt, mudah dipahami mengapa raksasa Liga Primer menginginkan pemain Slovenia tersebut. Sementara itu, United benar-benar menderita ketika berhadapan dengan para penyerangnya. Joshua Zirkzee mengalami kesulitan sejak bergabung dengan klub, sama seperti yang dialami Rasmus Højlund selama setahun terakhir. Keduanya hanya mencetak 18 gol di semua kompetisi dalam 58 pertandingan bersama Setan Merah. Dari jumlah tersebut, pemain baru Zirkzee hanya mencetak 1 gol. Ini merupakan dakwaan yang memberatkan atas kemampuan Erik ten Hag dalam mengenali pemain dan kemudian mampu mengintegrasikannya ke dalam skuad United. Jurnalis prediksi pemain baru Man United akan meninggalkan klub. Menurut jurnalis Carlo Pellegatti, pemain yang direkrut Manchester United pada musim panas lalu, Joshua Zirkzee, kemungkinan akan diizinkan meninggalkan klub dengan status pinjaman pada bulan Januari. Sebelum pindah ke Old Trafford, pemain internasional Belanda itu dikaitkan dengan kepindahan ke raksasa Italia AC Milan. Namun, Man United memenangkan perlombaan untuk merekrut penyerang Bologna yang telah berjuang keras di Liga Premier sejak kepindahannya. Striker asal Belanda itu hanya mencetak 1 gol untuk Setan Merah sepanjang musim, yang tercipta saat melawan Fulham di pertandingan pembuka musim. Sejak saat itu, ia tampak sama sekali tidak pada tempatnya di tim Man United dan dengan kebugaran Rasmus Højlund sekarang, tempat di susunan pemain inti untuk Zirkzee tampaknya tidak mungkin pada tahap ini. Spazio Milan telah melihat beberapa komentar yang dibuat jurnalis di saluran YouTube-nya tentang perekrutan musim panas Man United. Dia berkata, mereka bahkan tidak ingin melihat Zirkzee di Manchester lagi. Dia bermain buruk saat melawan Aston Villa. Zirkzee telah menjelaskan bahwa dia tidak siap untuk Liga Premier. Dia menginginkan Milan. Lalu seluruh cerita tentang komisi. Hari ini Zirkzee adalah pemain yang tidak nyaman. Pellegatti telah memicu rumor tentang kepergian Zirkzee dari klub dan bergabung dengan klub Serie A AC Milan. Zirkzee harus dipinjamkan pada bulan Januari. Mereka akan memberikannya kepada Anda. Tahun depan masih akan ada beberapa hal yang bisa dilihat dalam penyerangan. Mari kita tinggalkan Morata di depan. Kobbie Mainoo terancam absen panjang akibat cedera terbaru. Manchester United mengalami cedera yang membuat Kobbie Mainoo absen selama beberapa minggu, dan mungkin akan absen hingga 7 pertandingan dalam periode krusial bagi Erik ten Hag. Ten Hag masih berada di bawah tekanan serius setelah awal musim yang sulit bagi timnya, meskipun selamat dari pemecatan selama jeda internasional. Harapannya untuk bangkit dalam peruntungan di lapangan telah kandas oleh berita prognosis Mainoo, di mana sang gelandang mungkin akan absen cukup lama hingga setelah jeda internasional berikutnya di bulan November. Pemain berusia 19 tahun itu terpaksa mengundurkan diri dari skuad manajer sementara Inggris Lee Charles minggu lalu karena masalah otot. Manchester United melanjutkan kiprahnya di Liga Primer melawan Brentford akhir pekan ini sebelum bertandang menghadapi Fenerbahce asuhan Jose Mourinho di Liga Eropa. Mainoo telah menjadi starter di setiap pertandingan Premier League untuk Man United sejauh musim ini, menggarisbawahi peran pentingnya bagi tim setelah gebrakannya pada bulan November lalu dan penampilannya yang melejit. Dia memiliki tingkat penyelesaian operan terbaik 88,3% dari semua gelandang Man United yang pernah ada,
Dengan hanya Bruno Fernandes 261,49 yang lebih baik dari 250 operan yang diselesaikan atau 35 operan suksesnya ke sepertiga akhir. Apakah MU menyesal lihat Thomas Tuchel gabung timnas Inggris? Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi menarik terkait Thomas Tuchel yang baru-baru ini diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Inggris. Ia menyebut bahwa Manchester United tidak menyesal batal merekrut sang pelatih. Ya, Tuchel baru-baru ini resmi diperkenalkan sebagai manajer baru timnas Inggris. Ia akan menjadi nahkoda baru The Trillions mulai Januari tahun 2025 nanti. Keputusan Tuchel untuk menjadi pelatih timnas Inggris itu cukup mengejutkan. Pasalnya ia memang santer diberitakan akan jadi manajer Manchester United yang baru. Sejumlah spekulasi menyebut bahwa manajemen MU menyesal tidak lebih cepat dalam mengamankan jasa Tuchel. Namun Romano menyebut bahwa kabar itu tidaklah benar. Menurut laporan Romano, MU sama sekali tidak menyesal gagal merekrut Tuchel. Karena mereka memang tidak mendekati sang manajer. Romano menyebut bahwa MU memang sempat menjalin komunikasi dengan Tuchel di musim panas kemarin. Namun setelah itu tidak ada kontak lagi antara setan merah dengan sang pelatih. Jadi menurut Romano, spekulasi MU ingin mempekerjakan Tuchel sebagai pengganti Ten Hag itu tidak lebih dari sekedar spekulasi semata. Romano juga menuturkan bahwa manajemen Manchester United masih percaya penuh kepada Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu lagi diguncang isu pemecatan selama beberapa pekan terakhir. Namun manajemen MU tetap memberikan dukungan kepada sang manajer untuk membalikkan keadaan. Itulah mengapa manajemen MU tidak mendekati manajer manapun baru-baru ini. Karena mereka yakin Ten Hag bakal membalikkan situasinya di Old Trafford. Masih penasaran? PSG coba kejar lagi Marcus Rashford. Klub Ligue 1. PSG nampaknya masih penasaran dengan sosok Marcus Rashford. Tim berjuluk Les Parisiens itu dilaporkan akan kembali mencoba merekrut pemain Manchester United tersebut. Di musim panas kemarin, PSG kehilangan salah satu pemain terbaik mereka yaitu Kylian Mbappé. Penyerang timnas Prancis itu memutuskan pindah ke Real Madrid sehingga Les Parisiens mencoba mencari penggantinya. Salah satu nama yang jadi kandidat transfer PSG adalah Marcus Rashford. Namun karena satu dan dua hal, transfer itu tidak terrealisasi di musim panas kemarin. Dilansir Tim Talk, PSG ternyata masih penasaran dengan Rashford. Mereka akan mencoba merekrut sang winger di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, PSG memutuskan mengejar kembali Rashford karena mereka butuh penyerang sayap yang teruji. Luis Enrique mencoba menggantikan kepergian Mbappé dengan memainkan beberapa pemain. Namun performa para pemain PSG itu kurang memuaskan sang pelatih. Itulah mengapa Enrique meminta manajemen PSG untuk mencoba lagi merekrut Rashford yang ia nilai bakal cocok dengan skuad Les Parisiens. Menurut laporan tersebut, PSG akan kembali mendekati Rashford dalam waktu dekat ini. Mereka akan mencoba merayu sang winger untuk mau pindah ke Paris. Ia dijanjikan posisi utama dan juga gaji yang besar di sana. Jadi mereka berharap usaha mereka itu bisa meyakinkan Rashford untuk pindah ke Parc des Princes pada tahun 2025 mendatang. PSG diyakini harus siap keluar uang banyak untuk memboyong Rashford dari Manchester United. Sang winger dikabarkan hanya bisa pergi dengan tebusan 100 juta euro di tahun 2025 nanti.